Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fintara Rahmawati, NIM 260201119120017 dari Prodi Aquakultur 2019 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air. Ada 7 parameter yang saya gunakan. Yang pertama ada oksigen terlarut atau DO, kemudian ada karbon dioksida atau CO2, kemudian ada alkalinitas, kemudian ada produktivitas primer, kemudian ada derajat keasaman atau pH, kemudian ada suhu air, dan terakhir ada amoniak. Alat dan bahan yang saya gunakan dari pengukuran DO atau oksigen terlarut, yaitu di sini ada 125 ml air sampel air bak mandi dengan botol BOD, dan di sini ada MnSO4 menggunakan botol bening atau transparan. Di sini ada NaOH menggunakan botol bening, dan di sini ada H2SO4. Di sini ada 50 ml air sampel bak mandi, dan di sini ada larutan amilum. Dan di sini ada Na2S2O3, dan di sini juga ada pipet tetes. Langsung saja langkah-langkah dari pengukuran DO atau oksigen terlarut, yaitu saya mengambil air sampel bak mandi dengan botol BOD 125 ml. Kemudian kita tambahkan 1 ml MnSO4. 1 ml sama dengan 20 tetes menggunakan pipet tetes. Kemudian 1 ml NaOH 20 tetes menggunakan pipet tetes. Kemudian kita tutup botol BOD dan kita kocok hingga larutan mengendap. Kita mengocok, kita tunggu beberapa menit hingga larutan mengendap seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 ml H2SO4 pekat 20 tetes menggunakan pipet tetes. Lalu kita tutup botol BOD dan kita kocok sampai larutan berwarna kuning seperti ini. Lalu kita masukkan 50 ml air sampel air bak mandi ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian kita lakukan titrasi dengan 0,025 Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Hingga berwarna kuning muda seperti ini. Lalu kita tambahkan 2 tetes amilum menggunakan pipet tetes. Apabila timbul warna biru seperti ini, kemudian kita melanjutkan dengan titrasi 0,025 N2S2O3 menggunakan pipet tetes. Setelah dititrasi dengan Na2S2O3 hingga bening seperti ini. Yang kedua, di sini saya akan melakukan pengukuran CO2 atau karbon dioksida. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada 50 ml air sampel dari air bak mandi menggunakan tabung Erlenmeyer. Di
Di sini ada indikator PP menggunakan botol bening, dan di sini ada natrium karbonat menggunakan botol bening, dan di sini ada pipet tetes. Langsung saja langkah-langkah dari pengukuran CO2 atau karbon dioksida, yaitu kita ambil 50 ml air sampel dari air bak mandi, kemudian kita tambahkan 2 tetes indikator PP menggunakan pipet tetes. Apabila tidak timbul warna merah muda, itu artinya karbon dioksida tidak terdefinisi. Apabila tidak timbul warna merah muda, maka kita lakukan titrasi kembali dengan 0,045 natrium karbonat hingga berubah menjadi merah muda menggunakan pipet tetes. Kita tunggu hingga beberapa menit hingga berwarna merah. Setelah kita tunggu beberapa menit dan hasilnya menjadi merah muda seperti ini. Yang ketiga, saya akan melakukan pengukuran alkalinitas. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada 50 ml air sampel dari air bak mandi ke dalam tabung Erlenmeyer. Dan di sini ada PP menggunakan botol bening, di sini ada indikator MO menggunakan botol bening, dan juga ada pipet tetes. Langsung saja langkah-langkah dari pengukuran alkalinitas, yaitu kita mengambil 50 ml air sampel ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan 2 tetes PP menggunakan pipet tetes. Setelah kita perhatikan, apabila tidak timbul warna merah muda, kita tambahkan 1-2 tetes indikator MO menggunakan pipet tetes. Setelah kita perhatikan, setelah kita tambahkan indikator MO, kemudian kita titrasi lagi dengan larutan 0,02 NaCl hingga warnanya menjadi merah muda seolah seperti ini. Yang keempat, saya akan melakukan pengukuran produktivitas primer. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada botol BOD atau botol belang, dan di sini ada botol COD atau botol belang. Masing-masing botol diisi dengan air sampel, yaitu air bak mandi. Lalu kita masukkan masing-masing botol ini ke dalam air sampel, yaitu air bak mandi. Lalu kita rendam selama 4 jam. Setelah 4 jam kita ambil, lalu kita ukur kadar oksigen terlarutnya, baru kita menghitung PP. Yang kelima, saya akan melakukan pengukuran derajat keasaman atau pH. Di sini untuk mendapatkan hasilnya menggunakan pH universal. Langsung saja cara-caranya, yaitu kita mengambil air sampel dari air bak mandi, kemudian kita masukkan pH universalnya. Lalu kita cocokkan dengan indikator pH universal. Yang keenam, saya akan melakukan pengukuran suhu air menggunakan termometer air raksa. Langsung saja langkah-langkahnya, kita masukkan termometer air raksa ke dalam air sampel. Lalu kita tunggu garis merahnya hingga terdiam. Tunggu beberapa menit. Kalau sudah, langsung kita catat hasilnya. Yang terakhir, yaitu kita akan melakukan pengukuran amonia.
Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada 25 ml air sampel dari air bak mandi, lalu di sini ada natrium nitroprusit, dan juga ada plastik, dan juga ada pipet tetes. Langsung saja langkah-langkah dari pengukuran amoniak, yaitu pipet 25 ml air sampel bak mandi masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, lalu kita tambahkan 1 ml, lalu 1 ml sama dengan 20 tetes menggunakan pipet tetes. Kemudian homogenkan, lalu kita tambahkan 1 ml natrium nitroprusit 20 tetes. Lalu kita tambahkan 1 ml natrium nitroprusit sebanyak 20 tetes menggunakan pipet tetes. Lalu kita homogenkan. Kemudian kita tutup tabung Erlenmeyer dengan plastik atau parafin film. Lalu kita biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Setelah 1 jam, kita masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer. Masalah yang timbul yaitu nilai DO atau oksigen terlarut mengalami penurunan pada hari ke-15 karena banyaknya kandungan organik yang ada pada tanah, sehingga bakteri belerang yang terurai itu meningkat pada oksigennya. Maka kadar oksigen terlarut yang optimal untuk pembesaran ikan nila yaitu lebih dari 3 ml, tetapi berpengaruh pada nafsu makannya menurun. Jadi solusi untuk mengatasi oksigen terlarut atau DO yang mengalami penurunan tadi, kandungan DO atau oksigen terlarut itu pada kolam terbuka dipasang aerator Savonius dearos meningkat, sehingga dengan dipasang aerator itu dapat meningkatkan proses tersebut. Ada juga aerator mikrobubble yang dapat meningkatkan